Yang terhormat Ibu Erni Pusmanantasari Putri, STMH, PhD. Perkenalkan, nama saya Adelia Hana Firnanda, NBI 14122000081. Di sini saya akan menjelaskan tugas EAS Analisis Produktivitas mengenai materi pengukuran produktivitas dengan metode OMAX, Objective Matrix. Yang pertama, untuk menentukan tujuan pengukurannya, di sini saya menggunakan studi kasus pada PT Sentra Snack Indonesia, yakni merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan ringan seperti keripik, snack jagung, dan makanan ringan kemasan yang lainnya. Seiring dengan peningkatan permintaan pasar dan persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan ini perlu memastikan bahwa seluruh proses produksinya berjalan dengan efisien, konsisten, dan berorientasi pada hasil. Tabel data input dan output dapat dilihat pada tabel 1 untuk periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2025, yakni 18 periode. Untuk step selanjutnya, pada step ketiga kita melakukan perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Terdapat 4 kriteria pengukuran yang merupakan input, meliputi kriteria 1 yakni bahan baku atau input 1, kriteria 2 yakni tenaga kerja atau input 2, kriteria 3 yakni mesin atau input 3, dan kriteria 4 yakni energi atau input 4. Dapat dilihat pada tabel 1 sebelumnya, terdapat beberapa kriteria, yakni kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan juga output itu sendiri. Dan nilainya tertera pada tabel nomor 1. Kemudian saya akan melakukan perhitungan untuk bulan Januari 2024. Untuk kriteria 1, XI-nya didapat dari rasio performance, yakni output dibagi input. Untuk bulan Januari 2024, dan pada kriteria 1, maka digunakan nilai 72.028 dibagi dengan 9,394, maka hasilnya 7,67. Untuk kriteria 2, di bulan Januari 2024, XI-nya diperoleh dari output sebesar 72.028 dibagi dengan kriteria 2, yakni 223, maka hasilnya 322,56. Begitu pula perhitungan selanjutnya. Setelah itu, untuk step yang keempat, kita melakukan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk rumus nilai rata-rata diperoleh dari 1 per N, sigma dari I sama dengan 1 sampai periode ke N, XI. Kemudian nilai untuk standar deviasi diperoleh dari akar dari sigma sampai dengan periode ke N, XI dikurangi mu kuadrat dibagi dengan N minus 1. Untuk tabel 3 merupakan tabel perhitungan rata-rata dan standar deviasi dari perhitungan yang ada. Terdapat 18 periode dari bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2025, di mana untuk nilai XI-nya dapat diperoleh pada perhitungan sebelumnya, sementara untuk nilai XI minus mu kuadrat diperoleh dari nilai XI 7,67 dikurangi dengan mu untuk kriteria 1 yakni 6,16 dikuadratkan, maka hasilnya 2,29. Untuk Februari 2024, seperti contoh juga, nilai XI-nya 10,16 dikurangi dengan mu, yakni rata-rata 6,16 dikuadratkan, maka hasilnya 16,02. Setelah dilakukan perhitungan pada keseluruhan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita dapat mendapatkan total. Total merupakan sum of keseluruhan dari periode 1 sampai 18 yang telah dihitung. Setelah itu kita dapat rata-ratakannya. Untuk rata-rata dari XI pada kriteria 1 diperoleh dari total yakni 110,79 dibagi dengan 18. Sementara untuk kriteria 1 yang XI minus mu kuadrat rata-ratanya diperoleh dari jumlah total yakni 118,68 dibagi dengan 17. Mengapa dibagi dengan 17? Karena di sini N terdapat rumus N dikurangi 1. N merupakan periode keseluruhan, di sini terdapat 18 periode dikurangi dengan 1, maka jadi 17. Maka dari itu dibagi dengan 17. Setelah itu dilakukan perhitungan standar deviasi, yakni untuk kriteria 1 sebagai contoh diperoleh dari akar dari rata-rata itu sendiri 6,98, maka hasilnya 2,64. Setelah dilakukan perhitungan untuk keseluruhan dari kriteria, kemudian nilainya dapat disalin pada nilai pada tabel 4, yakni nilai rata-rata mu dan standar deviasi untuk setiap kriterianya.
di mana yang saya beri blok berwarna kuning merupakan nilai dari standar deviasi yang ada, dan nilai yang saya beri blok berwarna biru merupakan nilai dari rata-rata yang ada. Untuk perhitungan step selanjutnya, yakni pada step kelima, kita melakukan perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Yang pertama, terdapat rumus degree of accuracy. Degree of accuracy, or DA, rumusnya yakni standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kemudian terdapat rumus confidence level atau CL, didapat dari 1 dikurangi dengan degree of accuracy, di mana K merupakan konstanta. Jika K sama dengan 1, maka confidence levelnya terletak pada range 0 kurang dari sama dengan CL kurang dari sama dengan 0,68. Untuk K sama dengan 2, confidence levelnya terdapat pada range 0,68 kurang dari CL kurang dari sama dengan 0,95. Untuk K sama dengan 3, confidence levelnya terletak pada range 0,95 kurang dari CL kurang dari sama dengan 0,99. Untuk perhitungan rumus selanjutnya yakni BKA dan BKB, untuk rumus BKA, batas kontrol atas, yakni rumusnya rata-rata atau mu plus K dikali dengan standar deviasi. Untuk rumus batas kontrol bawah BKB, rumusnya rata-rata atau mu dikurangi dengan K dikali dengan standar deviasi. Nah, nilai dari standar deviasi dan rata-rata sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Untuk degree of accuracy, rumusnya standar deviasi dibagi dengan rata-rata, seperti contoh pada input 1, standar deviasinya 2,64 dibagi dengan 6,16, maka degree of accuracy-nya 0,43. Sementara untuk confidence level-nya, yakni 1 dikurangi degree of accuracy, berarti 1 dikurangi 0,43, maka hasilnya 0,57. Untuk batas kontrol atasnya, maka diperoleh dari rata-rata, yakni 6,16 plus karena CL-nya semua dari perhitungan berada di bawah angka 0,68, maka kita menggunakan K sama dengan 1. Maka K-nya sama dengan 1 dikali dengan standar deviasinya 2,64. Maka hasilnya untuk batas kontrol atas yakni 8,80. Untuk batas kontrol bawahnya juga sama, yakni nilai dari rata-rata 6,16 dikurangi dengan K sama dengan 1 dikali dengan standar deviasi 2,64, maka nilainya 3,51. Step selanjutnya yakni step ke-6 untuk menentukan target. Untuk menentukan target sasaran akhir atau skor 10, nilai dari skor 10 berada pada batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Sedangkan untuk menentukan sasaran jangka pendek atau skor 3, nilai pada skor 3 diperoleh dari nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3, nilai rata-rata atau mu setiap kriteria yang telah diukur selama 18 bulan. Kemudian untuk menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0, nilai pada skor 0 didapat dari batas kontrol bawah atau BKB yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Untuk tabel ke-6, yakni tabel target sasaran akhir skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan nilai produktivitas terendah yakni skor 0, tinggal kita masukkan dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk target sasaran akhir skor 10, komponennya yakni batas kontrol atas. Untuk sasaran jangka pendek skor 3 yakni nilai pada rata-rata. Dan untuk nilai produktivitas terendah skor 0 yakni nilai-nilai dari batas kontrol bawah. Untuk step selanjutnya yakni step 7, yakni menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yakni skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Untuk interval 0 sampai dengan 3, rumusnya skor 3 dikurangi skor 0, yakni BKA dikurangi BKB dibagi dengan 3. Untuk interval 3 sampai dengan 10, yakni skor 10 dikurangi dengan skor 3, yakni 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Untuk interval 3 sampai 10-nya, maka rumusnya BKA dikurangi dengan BKB dibagi dengan 7. Untuk nilai batas kontrol atas dan batas kontrol bawah telah dihitung pada perhitungan sebelumnya dan dapat dilihat nilainya pada tabel 7 nilai produktivitas realistis. Untuk perhitungan interval 0 sampai dengan 3 diperoleh dengan rumus BKA minus BKB dibagi dengan 3. Untuk input 1 sebagai contoh, nilai
BKA-nya 8,8 dikurangi dengan 3,51 dibagi dengan 3, maka hasilnya 1,76. Untuk input 1 pada interval 3 sampai 10, maka diperoleh perhitungan BKA-nya 8,8 dikurangi dengan 3,51 dibagi dengan 7, maka hasilnya 0,75. Begitu juga dengan perhitungan seterusnya. Untuk tahap selanjutnya, yakni tahap 8, kita menentukan nilai bobot kriteria. Nilai bobot kriteria diperoleh dari tabel A, skala prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel A tersebut. Kemudian, untuk tabel 8, untuk tahap 1, kita menentukan nilai bobot kriteria itu tersebut. Untuk kriteria 1, dengan kriteria 1, maka nilainya 1. Kriteria 2 dengan kriteria 2 nilainya juga sama pentingnya, yakni 1. Kriteria 3 dengan kriteria 3 sama pentingnya juga, yakni nilainya 1. Kriteria 4 dengan kriteria 4 sama pentingnya juga, maka nilainya 1. Sehingga membentuk garis diagonal pada blok yang saya beri warna hijau, itu hasilnya 1. Untuk kriteria 1 ke kriteria 2 nilainya 6 kali lebih penting kriteria 1. Kemudian untuk kriteria 1 ke kriteria 3 nilainya sama-sama pentingnya, yakni 1. Untuk kriteria 1 ke kriteria 4 nilainya 4 kali lebih penting kriteria 1. Kemudian untuk kriteria 3 ke kriteria 2 nilainya 2 kali lebih penting kriteria 3 dibanding dengan kriteria 2. Kemudian untuk kriteria 4 ke kriteria 2 nilainya 4 kali lebih penting kriteria 4 daripada kriteria 2. Kemudian untuk kriteria keempat ke kriteria ketiga nilainya 8 kali lebih penting kriteria 4. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai bobot kriteria pada tahap 2. Dari blok yang saya beri warna kuning tersebut, untuk nilai kriteria, seperti contoh untuk nilai kriteria 1 ke kriteria 2 nilainya 6, maka kebalikannya nilai kriteria 2 ke nilai kriteria 1 hasilnya 1/6. Kemudian untuk kriteria 1 ke kriteria 3 nilainya adalah 1. Maka untuk nilai dari kriteria 3 ke kriteria 1, maka hasilnya adalah 1/1, yakni 1 itu sendiri. Begitu juga seterusnya. Kemudian dari pecahan yang telah diperoleh, kita buat dalam bentuk desimal. Sebagai contoh untuk perhitungan tahap 3-nya. Untuk 1/6 didesimalkan yakni 0,17. Seperempat desimalnya 0,25. Kemudian setelah dilakukan perhitungan desimalnya, kita jumlahkan dari masing-masing kriteria itu tersebut. Untuk jumlah pada kriteria 1, diperoleh dari nilai dari kriteria 1, 2, 3, dan 4 itu sendiri. Jadi nilai 2,42 didapat dari penjumlahan 1 ditambah 0,17 ditambah 1 dan ditambah 0,25. Setelah itu, kita dapat melakukan ke tahap selanjutnya. Dapat dilihat pada tabel 8 pada tahap keempat. Untuk totalnya didapat dari sum of kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4 yang horizontal. Sebagai contoh untuk kriteria 1, 0,414 ditambah 0,462 ditambah 0,095 ditambah dengan 0,744, maka hasilnya adalah 1,715. Untuk nilai bobotnya itu sendiri didapat dari total dibagi dengan banyaknya kriteria. Karena ada 4 jadi dibagi dengan 4. Untuk bobot yang percentage itu tinggal didapat dari nilai bobot persentase bobotnya saja. Maka hasilnya adalah 1 atau 100%. Kemudian untuk tahap 9 yakni menentukan skor dari skala. Skor merupakan level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Bobot atau weight adalah besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Kemudian untuk nilai atau value, rumusnya yakni skor dikalikan dengan bobot. Sebagai contoh perhitungan, lihat kembali tabel nomor 2. Di sini sudah terlampir juga tabel nomor 2 yakni nilai performance tiap kriteria, yakni output per input. Kemudian untuk tabel yang ke-9 merupakan tabel nilai BKA rata-rata
BKB, bobot, dan juga interval. Telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya, jadi tinggal copy paste pada tabel nomor 9. Langkah selanjutnya kita melakukan perhitungan penentuan skala untuk performance bulan Januari 2024. Terdapat 18 periode dan di sini kita akan melakukan pembahasan pada perhitungan yang pertama dulu. Untuk nilai yang saya beri blok berwarna pink didapat dari nilai tabel 2 pada periode yang pertama yakni Januari 2024. Kemudian untuk performance 10 didapat dari nilai BKA, performance 3 didapat dari nilai average, untuk performance yang 0 didapat dari nilai batas kontrol bawah. Dan nilai bobot yang saya beri blok berwarna hijau didapat dari nilai perhitungan matriks AHP sebelumnya. Untuk interval dari 3 sampai 10, seperti contoh, untuk perhitungan performance nomor 9 diperoleh dari nilai batas kontrol atas 8,80 dikurangi dengan nilai interval kriteria 1 pada range 3 sampai 10 yakni 1,09, maka hasilnya 7,71. Kemudian untuk interval 3 sampai 10 pada performance yang kedua didapat dari nilai average 6,16 dikurangi dengan 2,55, maka hasilnya 3,61. Begitu juga perhitungan untuk kriteria-kriteria di sampingnya dan juga perhitungan ke bawahnya. Setelah itu, kita dapat menghitung skor. Untuk skor diperoleh dari, sebagai contoh pada kriteria 1, nilainya 7,67, kita melihat dari range tersebut dari performance 0 sampai dengan 10, di mana kira-kira nilai yang mendekati nilai 7,67. Yang mendekati nilai 7,67 berada di tabel performance 8 dan 9. Maka yang dipilih adalah nilai yang di atas dari 7,67 itu sendiri. Maka skornya adalah 9. Kemudian sebagai contoh lagi untuk kriteria 2, nilainya 322,56. Maka dicari dulu, yakni pada kriteria 1 dan kriteria 2. Maka nilainya diambil yang lebih tinggi, yakni pada kriteria 2, 350. Maka skornya yakni 2. Gitu juga seterusnya. Setelah itu, kita dapat menghitung value. Nilai value diperoleh dari nilai skor dikali dengan bobot. Sebagai contoh, untuk kriteria 1, skornya 9 dikali dengan bobotnya 0,43, maka nilainya 3,86. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk total value diperoleh dari nilai penjumlahan dari kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Maka nilai dari 3,86 ditambah 0,12 ditambah 0,34 ditambah 0, maka hasilnya 4,32. Itu sebagai total value-nya. Untuk perhitungan periode kedua bulan Februari 2024 sampai dengan Juni 2025, perhitungannya sama seperti yang saya jelaskan pada perhitungan untuk performance bulan Januari 2024. Setelah itu pada tahap 10 kita melakukan menentukan pencapaian kerja. Untuk tabel pencapaian kerja yakni tabel 11 dapat dilihat dalam slide berikut. Dari periode yang pertama sampai dengan periode yang ke-18 untuk pencapaian kerja nilainya sudah ada pada masing-masing tersebut. Dan dari sini kita menentukan yang menjadi
indikator performance saat ini dan juga performance pada periode sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik yang drastis turunnya. Jadi untuk yang bulan Februari 2024 nilainya 10 dan di bulan Januari 2024 nilainya 4,323, nilainya turun drastis, maka untuk bulan Februari dijadikan sebagai indikator performance saat ini dan juga bulan Januari 2024 dijadikan indikator performance periode sebelumnya. Sama pula halnya pada bulan April 2024 dan Maret 2024. Dapat dilihat pada grafik, nilai pada April 2024 7,4 dibanding dengan Maret yakni 5,95, maka untuk bulan April 2024 dijadikan indikator performance saat ini dan bulan Maret 2024 dijadikan indikator performance periode sebelumnya. Terlihat juga pada bulan Agustus 2024 nilainya 7,15 dan Juli 2024 nilainya 5,33. So, bulan Agustus 2024 dijadikan sebagai indikator performance saat ini dan juga bulan Juli 2024 dijadikan indikator performance periode sebelumnya. Dapat juga dilihat pada bulan Oktober 2024 dan September 2024. Indikator performance saat ini terdapat di bulan Oktober dengan nilai 7,11 dan di bulan Desember sebagai indikator performance periode sebelumnya dengan nilai 2,37. Kemudian dapat dilihat juga pada bulan Februari 2025 dan Maret 2025, di mana indikator performance saat ini terdapat di bulan Maret dengan pencapaian kerja 10 dan indikator performance periode sebelumnya terdapat pada bulan Februari 2025 dengan nilai pencapaian kerja sebesar 8,36. Dan dapat dilihat juga pada bulan Mei 2025 dan Juni 2025, di mana untuk indikator performance saat ini di bulan Juni 2025 dengan nilai pencapaian kerja sebesar 10 dan untuk indikator performance periode sebelumnya terdapat di bulan Mei 2025 dengan nilai 3,29. Nilai-nilai tersebut sudah tersaji dalam bentuk grafik pencapaian kerja dan dapat dilihat pada slide di sini. Pada tahap ini, yakni tahap 11, kita melakukan menentukan indeks produktivitas totalnya. Indeks produktivitas atau IP sama dengan indikator performance saat ini dikurangi dengan indikator performance periode sebelumnya dibagi dengan indikator performance periode sebelumnya dikali dengan 100. Atau dapat juga dilakukan dengan rumus indikator performance saat ini dikurangi indikator performance periode sebelumnya dibagi dengan indikator performance periode sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 11 merupakan tabel perbandingan dari tabel sebelumnya, yakni tabel 10 yang sudah dihitung. Untuk bulan Februari 2024, April 2024, Agustus 2024, Oktober 2024, Maret 2024, dan Juni 2025 terindikasi periode performance saat ini dan juga pada bulan Januari 2024, Maret 2024, Juli 2024, September 2024, Februari 2025, serta Mei 2025 terindikasi performance periode sebelumnya. Untuk nilai indeks produktivitasnya sendiri dihitung dari seperti contoh pada bulan Februari dan Januari 2024 untuk indikator performance saat ini yakni pada bulan Februari 2024 nilainya 10 dikurangi dengan performance periode sebelumnya yakni 4,32 dibagi dengan periode sebelumnya 4,32 dikali dengan 100 maka hasil indeks produktivitasnya yakni 1,31. Dan juga begitu pula dengan perhitungan seterusnya. Dengan demikian, kita dapat memperoleh nilai performance indikator keseluruhan dari masing-masing tersebut. Dan dapat disimpulkan, indeks produktivitas IP untuk Februari 2024 sebesar 1,31, untuk April 2024 sebesar 0,24, untuk bulan Agustus 2024 sebesar 0,34, untuk bulan Oktober 2024 sebesar 1,99, untuk bulan Maret 2025 sebesar 0,19, dan untuk bulan Juni 2025 sebesar 2,04. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.